Soal nomor 1, suhu dan kalor. Suhu yang terukur pada termometer sebesar, berarti ini termometer. Nah, Celsius. Nah, ini kita pakai perbandingan aja ya. Ini yang skala apa namanya yang tertingginya. Ini Celsius itu kan terendahnya 0 sampai 100. Yang ditanya itu berapa di Celsius. Ini skala di sini tuh dari ini terbacanya sama berarti ya. Ini dari 20, berarti ini tertingginya 20. Terbacanya 14, berarti ini dari 0 juga ya. Berarti suhu di Celsius itu berapa? Berarti ini aja, C sama dengan skalanya itu kan. Pakai rumus atas kurang bawah, atas kurang tengah, atas kurang bawah, atas kurang tengah gitu kan. Berarti A kurang B per A kurang T sama dengan A kurang B per A kurang T. Jadi A-nya itu 100 kurang 0 per 100 kurang C sama dengan 20 kurang 0 per 20 kurang 14. Berarti 100 kurang 100 kurang C, 20 per 6. Jadi ini coret habis, ini sisa 5, ya kan? Nah, yaudah langsung kita kali silang aja. Jadi, berarti kan ini 5 per 100 kurang C sama dengan 1 per 6. Kali silang berarti ini 30 sama dengan 5 kali 6 kan? Nah, 5 kali 6 kan 30. Atau kita buatlah di sini, nak. 5 kali 6 sama dengan 10 kurang C kali 1. Berarti kan ini 5 kali 6, 30. Ini 10, ini 100. 100 kurang C, ya kan? Pindah ruas C sama dengan 100 kurang 30. C sama dengan 70 derajat Celcius. Jadi yang terbacanya adalah 70 C. Soal nomor 2, dengan merujuk pada skala pada termometer Y, titik pembekuan es pada suhu, berarti ini pada termometer Y, pembekuannya min 20, dan titik didihnya 180. Persamaan suhu jika diubah ke dalam skala Reaumur adalah, Reaumur itu 0 sampai 80 ya. Persamaan suhu jika diubah ke dalam skala termometer Reaumur. Nah, ini yang ditanya nih, Reaumur. Nah, tetap ya, kita pakai aturan, berarti ini Reaumur dan ini Y. Berarti yang jelas yang ditanya itu persamaan suhu jika diubah ke dalam skala derajat Reaumur adalah, berarti yang ditanya itu adalah R titik-titik Y gitu ya. Nah, jadi intinya ini aja ya, atas kurang bawah, atas kurang tengah. Begitupun ini atas kurang bawah, atas kurang tengah. Berarti Y sama dengan R gitu kan. Berarti atas kurang bawah per atas kurang tengah sama dengan atas kurang bawah per atas kurang tengah. Atasnya 180 dikurang min 20 per 180 dikurang Y sama dengan 80 dikurang 0 per 80 dikurang R. Ini pernya lupa. Berarti ini kan 180 ditambah 20 per 180 dikurang Y sama dengan 80 per 80 kurang R. Jadi kan ini 100 per, kok 100, 200. 200 ya. 200, 180 kurang Y sama dengan 80 per 80 kurang R. Coret, coret. Bagi 4 ini 2, bagi 4 ini dapat 5. Nah, berarti jadinya 5 per 180 kurang Y sama dengan 2 per 80 kurang R. Ya kan? Nah, terus kita lanjutin di sini. Kita kali silang ya. Karena kan kita mau cari Reaumur. Berarti 5 per 100, kita kali silang ya. Kita kali silang. Ini ke sini kan. Jadinya 5 dalam kurung 80 kurang R sama dengan 2 180 kurang Y. Berarti ini kan 400 dikurang 5R sama dengan 360 dikurang 2Y. Berarti pindah ruas 400 dikurang 360 sama dengan min 2Y ditambah 3R. Berarti, kok 3R, 5R ya. Berarti ini kan 40, ya kan? 40 sama dengan min 2Y ditambah 5R. Nah, kan kita mau carinya R kan, berarti pindah ruas dulu deh. Berarti 40 ditambah 2Y sama dengan 5R, ya kan? Nah, berarti jadinya kan kita mau R, berarti 40 ditambah 2Y
per 5 sama dengan R. Nah, kalau kita sederhanakan, kan ini artinya 40 per 5. Nah ya, 40 per 5, 2R. Nah, ini supaya dia itu, apa, jadinya persamaannya ini, kita pindahin aja ya. Ini kan sama artinya 2Y ditambah 40 per 5. Berarti R. Nah, ini kan sama artinya 2 per 5 dalam kurung Y ditambah 40 bagi 5, 8 kan? Sama dengan R. Nah, dapatlah kita jawabannya ini. Berarti 2 per 5, Y tambah 8, R. Berarti 2 per 5, atau kita ganti ini jadi TY ya. TY, 2 per 5 TY tambah 8. 2 per 5 TY ditambah 8. Jadi jawabannya A ya. 2 per 5 TY ditambah 8. Ini harus dikurung ya, nggak bisa kayak gini nih, salah nih. Harus dikurung, ya. Oke. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Termometer Y memiliki titik beku. Nah, ini kita buat diketahui termometer Y. Titik bekunya adalah 15 derajat, berarti 15 derajat, dan titik didihnya 165. Termometer Y menunjukkan 45 derajat. Hasil pengukuran suhu tersebut jika dikonversi ke dalam Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur. Nah, Celsius 0 sampai 100, Fahrenheit itu 32 sampai 212, Reaumur itu 0 sampai 80. Berarti jadinya di sini kita cari satu-satu dulu ya. Ini Celsius, Fahrenheit, Reaumur. Nah, kita cari dulu di Y. Y sama dengan C. Berarti pakai apa? Atas kurang bawah, atas kurang tengah ya. Rumusnya kan A kurang B per A kurang T sama dengan A kurang, sama ya, A kurang B per A kurang T. Jadinya bagian yang Y itu kan 165 dikurang 15 per 165 dikurang 45. Yang C-nya berarti 100 kurang 0 per 100 kurang C. Ya kan? Berarti kan 165 dikurang 15. 165 dikurang 15. 65 dikurang 15. Itu adalah 150. 150 per 165 dikurang 45. 120. Sama dengan 100 per 100 kurang C. Berarti ini bisa dicoret. Coret, coret. Bagi 5, 3. Bagi 5 ini adalah 20. Ya kan? Bagi 3, 1. Bagi 3, 4. Nah, berarti tinggal dikali. Ini sama dengan 80 sama dengan 100 kurang C. Pindah ruas C sama dengan 100 kurang 80. C sama dengan 20. Nah, dapat C20 kan? Berarti ini aja lagi. Kan ini dapat perbandingannya 1:4 kan? 1:4 kan? Nah, kita pakai ini aja lagi. Y sama dengan F. Berarti Y-nya kan 1/4. Fahrenheit-nya berarti 212 dikurang 32 per 212 kurang F. Berarti ini 1/4 sama dengan 180 per 212 kurang F. Berarti ini dikalikan ya, 180 kali 4 sama dengan 212 kurang F. Berarti 180 kali 4. 720, berarti 720 sama dengan 212 kurang F. Berarti F sama dengan 212. Tunggu. Salah ya? Enggak itu ya perbandingannya. Ini nggak bisa ya. Kayak kita perbaiki ya. Salah nih. Bukan ini perbandingannya. Ini kan udah dibagi sama 100 tadi ya. Oke, kita perbaiki ya. Jadi di sini kita ulang aja dari awal. Y itu kan tadi 150 per 120 sama dengan berarti 212 kurang 32 per 212 kurang F. Coret-coret bagi 3, 5, bagi 3 ini 4. Berarti ini baru perbandingannya ya.
5/4 sama dengan 180 per 212 kurang F. Ini bisa dibagi nih, 180, ini bagi 5 1, 180 bagi 5, itu adalah 36. Ini dapat 36. Jadinya di sini 36 kali 4 sama dengan 212 kurang F. Berarti 36 kali 4 itu adalah 144. 144 sama dengan 212 kurang F. Berarti F sama dengan 212 kurang 144. Berarti kurang 212. Itu adalah 68. Oke, berarti F-nya adalah 68. Berarti 20, 68 ada 2 pula di sini ya. Oke, sekarang kita cari yang Reaumur ya. Reaumur sama caranya sama tadi ya, Y sama dengan R. Y sama dengan R. Berarti Y-nya kan perbandingannya 5/4. Berarti 80 kurang 0 per 80 kurang R. Berarti 5/4 sama dengan 80 per 80 kurang R. Ini 80 bagi 5, ini 16. Habis ini dapat 16. Berarti 4 kali 16 sama dengan 80 kurang R. Berarti ini kan 64 sama dengan 80 kurang R. R sama dengan 80 kurang 64. Berarti ini adalah 16. Dapat kita reamurnya 16. Jadi jawabannya 20, 68, dan 16. B ya. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut soal nomor 4. Batang logam bertambah panjang diketahui delta L sama dengan 0,4% ketika dipanaskan sehingga mencapai kenaikan suhu delta T. Berarti delta T. Persentase pertambahan luas plat logam yang terbuat dari bahan yang sama, berarti alfanya sama. Yang ditanya persentase pertambahan luas, berarti yang ditanya delta A ya. Oke, jadi di sini kita pakai rumus perbandingan aja. Delta L per delta A sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Nah, kalau ini kan berarti A0 kali 2 alfa kali delta T. Nah, jadi nanti di sini delta L ini kan nilainya 0,4%. Per delta A, L0 itu kita anggap nilainya 100%. Kali ini bisa dicoret ya, alfa alfa, delta T. Berarti jadinya nanti di sini per L0-nya kita ganti jadi 100% dan A0-nya juga 100% kali 2 ya. Berarti 100% sama 100% ini bisa dicoret. Berarti tinggal kita kali silang, delta A sama dengan 0,4% dikali 2. Berarti sama dengan 0,8% ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya, 0,8%. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Sebuah objek berbentuk kubus memiliki volume diketahui, berarti volume sama dengan X meter pangkat 3. Dan terbuat dari bahan yang sama, berarti alfa. Dan apabila suhu kubus dinaikkan, berarti delta T sama dengan 4 delta T. Yang ditanya itu adalah delta A-nya, ya kan? Pertambahan luas. Nah, jadi gini, kita kan tahu ya rumus volume, rumus volume itu kan dia V-nya X saja kan. Nah, karena dia bentuknya kubus, berarti tuh L pangkat 3 sama dengan X. Berarti kalau L saja itu adalah X pangkat 1/3, ya kan? X pangkat 1/3. Ya, nah, terus kalau misalnya kita lihat di sini rumus luas itu kan ini A0 itu kan rumus luas permukaan kubus kan 6L pangkat 2, ya kan? 6L pangkat 2. Berarti kalau kita mau cari delta A, itu adalah rumusnya A0 kali 2 alfa kali delta T, ya kan? Berarti A0 itu kan 6L pangkat 2 kali 2 alfa kali delta T. Berarti 6, L-nya itu adalah X pangkat 1/3 pangkat 2 kali 2 alfa kali 4 kali delta T. Nah, berarti ini kita kalikan nih.
6 kali 2 kali 4. Berarti ini adalah 48. 48 X pangkat 2 per 3 ya. Ini kan pangkatnya dikaliin ya. Nih, itu 2 per 3. 2 per 3 dikali delta T. Nah, ini jawabannya. 48 X pangkat 2 per 3 delta T. Jadi, alfa tinggal ya. Alfa kali delta T. Jadi jawabannya E ya. Nomor 6, logam P mempunyai panjang diketahui L0P sama dengan 1 meter. Saat suhu logam dinaikkan 100 derajat, berarti itu delta T-nya sama dengan 100 derajat. Pertambahan panjangnya, berarti LT-nya menjadi 1,2. Oh, delta L-nya itu ya, pertambahan panjang delta L-nya adalah 1,2 mm. Atau sama dengan 1,2 kali 10 min 3 meter. Logam Ki terbuat dari logam Ki terbuat dari bahan yang identik dengan logam P, berarti Lp sama dengan Lki. Diketahui logam Ki memiliki panjang, berarti L0Ki 60 cm, atau sama dengan 0,6 meter. Apabila suhu logam Ki dinaikkan, berarti delta T-nya 75 derajat Celcius, pertambahan panjang yang dialami logam Ki adalah, berarti yang ditanya delta Lki ya. Nah, jadi ini perbandingan, yaitu delta Lp per delta Lki sama dengan L0P kali alfa kali delta T per L0Ki kali alfa kali delta T. Berarti delta Lp-nya kan 1,2. Oh, ini jadikan kayak sama-sama meter ya. Berarti 1,2 kali 10 min 3 per delta Lki. Nah, L0P-nya kan 1 meter, alfanya sama, dicoret aja kan. Delta T-nya ini 100 per L0Ki 0,6 kali 75. Nah, terus ini kita kali, berarti berapa nih? Ini 1,2 kali 10 min 3 per delta Lki sama dengan 100 per 0,6 kali 75, itu adalah 45. Ini dibagi 5, 20. Ini dibagi 5, 9. Berarti kita kali silang, 20 delta Lki sama dengan 1,2 kali 10 min 3 kali 9. Berarti delta Lki sama dengan 1,2 kali 9 adalah 10,8, ya kan? 10,8 kali 10 min 3 per 20. 10,8 dibagi 20 itu adalah 0,54. 0,54 kali 10 min 3 meter. Kalau dijadikan ke mili berarti 0,54 mm. Jadi jawabannya C ya. Nomor 7, logam A dan B memiliki ukuran yang sama, berarti diketahui AA sama dengan AB. Dengan konduktivitas termal berturut-turut, Ka sama dengan 2K, Kb sama dengan K. Kemudian kedua logam dihubungkan menjadi satu. Ujung logam B dipanaskan hingga mencapai, berarti Tb-nya 30 derajat. Ujung logam A diketahui suhunya lebih tinggi daripada logam B. Suhu pada sambungan kedua logam ketika mencapai kesetimbangan termal adalah, berarti Tc-nya yang ditanya ya. Nah, kalau kita gambar, berarti ini disambung gitu kan. Ini misalkan TA, ini TB, ini TC kan. Nah, TA itu kan tinggi, berarti TB 30. Jadinya ini Ki lepas, ini Ki terima ya. Berarti Ki lepas sama dengan Ki terima.
adalah K kali A kali delta T per L sama dengan K kali A kali delta T per L. Nah, karena ukurannya sama, berarti L bisa dicoret, A juga. Jadi ini kan KA, ini delta TA, ini KB, ini delta TB. KA-nya kan 2K, delta TA-nya berarti ke sini ya. Ini kurang ini, sini kurang sini. Berarti jadinya delta TA-nya adalah TA kurang TC. Sama dengan KB-nya kan OK, berarti TC kurang 30. Nah, berarti ini K bisa dicoret. Kalikan 2-nya ke dalam satu-satu, berarti 2TA kurang 2TC sama dengan TC kurang 30. Karena kita mau cari TC ya, berarti 2TA ditambah 30 sama dengan TC ditambah 2TC. Berarti 2TA tambah 30 sama dengan 3TC. Berarti ini pindah ruas, berarti 2/3TA ditambah 30/3 sama dengan TC. Nah, berarti jadinya di sini TC sama dengan 2/3TA ditambah 10. Nah, itu dia, 2/3TA ditambah 10. 2/3TA ditambah 10 ya. Ya, 2/3 kan? B ya, oke? Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 8. Benda pejal berbahan besi memiliki koefisien muai panjang diketahui alfa sama dengan 1,2 kali 10 min 5. Dipanaskan hingga mencapai suhu T2-nya 80 derajat. Benda pejal tersebut mengalami penambahan volume, berarti delta V-nya 0,45 cm pangkat 3, dan suhu mula-mulanya T1-nya 30 derajat. Kemungkinan bentuk dan ukuran mula-mula benda tersebut adalah, berarti yang ditanya itu V0-nya. Ini kita cari delta T-nya adalah T2 kurang T1, 80 kurang 30 yaitu 50. Berarti kalau kita mau cari V0 itu kan rumusnya delta V sama dengan V0 kali 3 alfa kali delta T. Karena kita mau V0 jadinya delta V per 3 alfa kali delta T, ya kan? Nah, delta V itu kan 0,45 per 3 kali 1,2 kali 10 pangkat min 5 dikali 50. Nah, ini nanti dapat hasilnya itu kan 0,45, itu dapat hasilnya itu nanti sekitar 0,00025 kali 10 pangkat min 5. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5, enggak. Banyak kan ya nolnya. Dia ini 0,1, 2, 3, 4 ya. Nah, jadi dijabarkan, bukan. Ini pangkatnya kalau naik ke atas dia positif ya. Jadinya ini sama dengan 250. Jadi dapat V0-nya itu 250. Nah, yang 250 itu adalah yang D. Karena ini kan V0-nya panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 12,5 dikali 5 dikali 4 itu adalah 250. Jadi cocok ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 9, 5 wadah mempunyai volume yang sama dan terbuat dari logam yang berbeda. Diketahui koefisien muai panjang setiap bahan terdapat dalam tabel berikut. Air dimasukkan ke dalam 5 wadah sampai penuh dengan suhu mula-mula wadah. Berarti diketahui T1-nya 10 derajat. Jika kelima wadah dipanaskan sampai suhunya T2 90 derajat, berarti delta T-nya adalah 90 kurang 10, yaitu 80 derajat. Peristiwa berikut berarti gamma air sama dengan 2,1 kali 10 min 4. Air dalam wadah tidak tumpah. Berarti ini kita cari satu-satu gitu ya. Kita cari dulu yang ini ya, delta L air. Kok delta L? Delta V ya. Ini kita cari bagian air dulu. Berarti delta V sama dengan V0, berarti V0-nya sama ya. V0 sama, V0 kali gamma kali delta T. Berarti V0 gammanya 2,1 kali 10 min 4 kali 80. Berarti berapa nih?
Ini adalah 168 kali 10 min 4 fenol. Nah, ini kan untuk air. Kalau kita mau tahu dia tumpah atau enggak, berarti harus kita cari satu-satu dulu. Kita cari itu bagian yang A, aluminium ya. Aluminium berarti delta V. Jadi nanti delta V air, kalau lebih besar daripada delta V logam, maka dia tumpah ya. Tapi kalau kecil berarti tidak tumpah gitu. Jika delta V air kecil dari delta V logam, berarti itu dia tidak tumpah. Oke, jadi cari satu-satu aja. Nah, air dalam semua wadah tidak tumpah. Air dalam semua wadah tumpah. Air dalam wadah A tumpah dengan volume terbesar. Nah, ini cari satu-satu aja. Kita cari delta V pertama yang A ya. Berarti V0 kali 2,4 kali 10 min 5 kali 80. Berarti 2,4 kali 80 itu adalah 192 kali 10 pangkat min 5. Kalau dijadikan V0 ya, kalau dijadikan ke ini, pangkat 4 berarti 19,2 kali 10 pangkat min 4 V0. Berarti ini lebih besar air kan? Tumpah nih, tumpah dia ya. Nah, berarti yang B lagi. Kuningan, berarti delta V sama dengan V0 kali 1,9 ya. 1,9 kali 10 pangkat min 5 kali 80. Berarti 1,9 kali 80. Itu adalah 152 kali 10 pangkat min 5 V0 atau 15,2 kali 10 pangkat min 4 V0. Berarti tumpah juga ya. Nah, tumpah. Oke, kita lanjut yang C lagi. Kita batasin ya. Yang C-nya tembaga, berarti langsung aja lah ya. Berarti kan 1,7 kali 10 min 5 kali 80 V0. Berarti 1,7 kali 80. Itu adalah 136 kali 10 pangkat min 5 V0 atau 13,6 kali 10 pangkat min 4 V0. Ya, tumpah juga ya, karena lebih kecil. Ini min 4. Terus kita cari yang D, berarti sama juga ya. Berarti 1,1 kali 10 min 5 kali 80 kali V0. Berarti ini 1,1 kali 80. Berarti ini 88 kali 10 min 4 V0 atau 8,8 kali, ini min 5. Min 5 ya. Min 5 berarti 8,8 kali 10 pangkat min 4 V0. Tumpah juga berarti ya. Terus yang E, berarti timbal ini apa lagi? Berarti 2,9 kali 10 pangkat min 5 kali 80 kali V0. Jadi 2,9 kali 80 itu adalah 232 kali 10 pangkat min 5 V0 atau sama dengan 23,2 kali 10 min 4 V0. Berarti tumpah juga ya. Jadi artinya air dalam semua wadah tidak tumpah, enggak. Air dalam wadah semua tumpah dengan volume yang sama. Nah, jadi jawabannya berarti kan pemuaian yang paling besar itu terjadi pada wadah E ya, pada timbal. Berarti artinya nanti volume yang tumpah itu, air dalam wadah E tumpah dengan volume terkecil ya. Karena kan dia ininya, pemuaiannya kan besar. Artinya volume yang tumpahnya kecil, jadi jawabannya itu adalah yang E ya. Yang paling tepat itu yang E, karena volume air yang pemuaian wadahnya lebih besar, V logamnya lebih besar, makanya V airnya jadi, V yang tumpahnya jadi kecil. Jadi jawabannya E ya. Nah, kita lanjut soal nomor 10. Pada gambar tersebut dilakukan percobaan menggunakan batang aluminium dan tembaga dengan massa yang sama. Berarti di sini diketahui yang pertama itu aluminium dan tembaga. MA sama dengan MT. Kedua batang logam tersebut diletakkan dalam air mendidih selama beberapa saat sehingga suhu kedua sama. Nah, kemudian diketahui kalor jenis aluminium, C aluminium itu 400 dan C tembaga itu kebalik, C
C aluminium 900, C tembaga 400. Artinya Ca lebih besar daripada Ct. Setelah itu, kedua batang logam dimasukkan ke dalam air bermassa dan bersuhu sama di gelas beker P dan Q. Setelah terjadi kesetimbangan termal, hasil dapat dilihat seperti gambar. Pernyataan yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah, kita tahu Q itu kan rumusnya MC delta T. Berarti kalau ini hubungannya dengan Q, berarti ini QA otomatis juga sebanding ya. QA besar daripada QT kan. Nah, kemudian waktunya juga sebanding, berarti TA ini juga lebih besar daripada T tembaga ya. Nah, berarti aluminium membutuhkan waktu yang lebih cepat. Salah ya. Nah, aluminium dan tembaga membutuhkan waktu yang sama untuk mengalami kenaikan suhu yang sama, enggak. Aluminium melepaskan kalor lebih besar dibandingkan tembaga. Ya, jadi kan kalor si A lebih besar nih. Bisa nih, kita cek yang D. Tembaga melepaskan kalor lebih besar, salah. Tembaga dan aluminium melepaskan kalor yang sama besar, enggak. Karena kan C-nya beda. Jadi jawabannya yang benar adalah yang